Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah. Yang kami hormati jajaran pengurus DKM Masjid Al-Barokah, yang kami hormati Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Suti MPDI, yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah SWT. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang berkat limpahan rahmatnya, karunia-Nya, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan Allah SWT. Alhamdulillah. Dengan sehat ini kita sampai di tempat ini. Semoga kehadiran kita ini selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT. Amin. Kemudian juga salam semoga Allah limpahkan di atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, sampai mereka semua. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, marilah acara ini kita buka saja dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian subuh pagi ini bertema sangat puitis, Bapak Ibu, sangat indah ibunya, yaitu tentang istiqomah beribadah meski belum terasa indah. Allah. Kayak kita baca-baca di kata-kata bijak. Ya, untuk lebih jelasnya tentang materi ini kami serahkan kepada Ustaz Kiai Haji Ahmad Suti MPDI. Pada kami persilakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalqi wal kainat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil muhasabat, amma ba'du. Hadirat Bapak Ibu semua bahagia, masyaallah. Nikmat betul hari ini, subuh ini kita bisa sholat berjamaah, terasa indah rasanya. Sudah temanya tadi ya. Ustaz Abu Salim izin katanya. Bang ya, insyaallah. Pengurus DKM Masjid Al-Barokah yang bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat yang berbahagia. Tema ini sengaja saya ambil karena supaya terasa puitis saja. Karena memang saya ada hampir setahun belakangan ini sering buat puisi, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu buka status saya, sering saya bikin puisi, kalam wassalam, rumah dan ramah, rumah dan remeh, kadang dan kadung. Kadang pernah bikin juga jengkol dan jengkel. Jangan sampai makan jengkol buat orang jengkel itu. Ada kajian-kajian lain. Hari ini kemarin saya buat doa buat dawa, yaitu korelasi antara doa sama obat. Ya. Hadirin Bapak Ibu bahagia, ketika kita bicara istiqomah, mengapa kita mesti istiqomah? Dan ini penyakit kita. Itu untuk muhasabah kita di akhir tahun. Penyakit kita ini ketika beribadah kadang-kadang asyik, kadang-kadang enggak. Rajin hari ini subuh salat berjamaah, ya enggak.
bulan depannya rajin lagi. Alhamdulillah. Tapi ada nggak begitu. Kadang-kadang dia baca Quran setiap hari, besoknya tidak. Biasanya membaca Quran sebelum subuh. Ini nggak baca gara-gara di sepak bola Piala Dunia. Musibah atau apa itu namanya? Itu untuk masalah kita. Nah, oleh karena itu sengaja cukup pas ini supaya kita memahami. Para sahabat Bapak Ibu bahagia. Apa sih urgensinya istiqomah? Istiqomah itu perintah Allah. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kalian sebagaimana kalian diperintahkan. Kata-kata istiqomah secara lugawi, secara bahasa itu berasal dari kata qama yaqumu, qiyaman, lurus, tegak. Ya. Jadi ketika kita istiqomah, biasanya bahasa Arab itu ketika kemasukan alif sin, ada ziyadah tambahan alif sama sin, itu bermakna meminta. Seperti ghafaro, artinya ampunan. Istighfar, istighfar, minta ampun, gitu kan? Makanya doanya astagfirullah, aku minta ampun. Itu masuk alif sama sin, seperti sama ta. Itu pasal seperti itu. Nah, istiqomah kita minta maaf supaya kita istiqomah lurus. Kata-kata qoma, kita izin diri, mohon maaf ini nggak pakai ini ya. Kata-kata qoma itu begini. Ini kita qoma nih. Tuh. Kaki kita yang kanan belok kiri, yang kiri belok kanan. Makanya jalannya lurus. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika ke kanan, kiri, jalannya begini. Iya enggak? Itu enggak koma. Nah, koma itu lurus tegak. Nah, istiqomah itu seperti itu. Kita pengen minta lurus supaya tegak. Cuman kata-kata lurus tegak supaya kita di apa? Bahasa gampangnya konsisten. Punya komitmen. Kenapa? Karena orang-orang istiqomah itu yang mudah-mudahan kita meninggal dalam istiqomah. Amin ya Rabbal. Allah janjikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumas taqam tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Surat apa itu? Ayo surat yang tahu boleh pulang duluan. Surat apa? Surat Al-Quran, pasti benar lah. Nanti cari sendiri, gitu ya. Surat apa? Surat pasti surat Al-Quran. Innalladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang mengucapkan. Innalladzina qalu, Rabbuna, Tuhan kami, Allah, Tuhan kami Allah. Innalladzina qalu Rabbuna Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepadanya. Kalau kita baca tafsir, tatanazzalu alaihimul malaikah inda sakratil maut. Ketika kita dalam kondisi sakratul maut, malaikat turun kepada kita. Seraya malaikat mengatakan, Allah takhafu, jangan kau takut, jangan khawatir terhadap apa yang kau tinggalkan. Harta, istri, jangan kau khawatirkan. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut pasca kematianmu. Jangan sedih apa yang kau tinggalkan. Wa abshiru, seraya malaikat mengabarkan kepada kita bil jannah, tentang surga allati kuntum tu'adun, yang kalian janjikan. Jadi istiqomah itu untung. Cuman tadi penyakit kita kan di situ. Halo, belum ya? Biasa sholat sunnah fajar, tiba-tiba nggak sholat sunnah fajar lagi. Ya, itu penyakit kita. Ya, mau istiqomah jadi penting. Nah, bagaimana kiatnya supaya kita istiqomah? Nah, ini kiatnya yang penting. Cara supaya kita bisa istiqomah. Bapak Ibu yang bahagia. Ini sampai jam 6 kan? Ya. Bang ya. Ngaji itu nggak usah lama-lama, istiqomah sebentar. Ya. Bapak Ibu bahagia, supaya kita istiqomah yang pertama, cara kita perbaiki niat kita. Niat kita benar-benar lillah, nggak ada yang lain. Luruskan niat.
tashihun niyah. Luruskan niat kita benar-benar lillah. Kenapa ini penting? Ini penting. Kenapa? Karena kita bukan siapa-siapa, Bapak Ibu sebagian. Kata-kata lillah, ketika kita mengatakan, nah, misalnya kita niat saya lillah ya Rabb, untukmu ya Rabb. Kata lillah itu dalam bahasa Arab minimal bermakna 3. Kalau kita belajar namanya fawaid harful lam, faidah harful lam, banyak. Tapi diantaranya lillah bermakna litamlik, lillah liistiqaq, lillah lita'lil. Paling enggak 3 itu. Jadi ketika kita mengatakan saya lillah karena Allah, bukan hanya karena, tapi ada proses kesadaran diri kita, lillah, kita ini milik Allah. Ketika Bapak Ibu baca innalillah itu, sesungguhnya kami, kita ini lillah, milik Allah. Setelah kita paham bahwasanya kita ini milik Allah, lillah, gunakan semua potensi yang kita miliki. Apapun yang kita miliki. Karena kita paham ini milik Allah, gunakan untuk Allah. Lillah, milik Allah. Lillah, untuk Allah. Ini enak. Fisik ini milik Allah. Allah, Masya Allah. Kita bangun malam, kita gunakan untuk Allah. Saya tadi bangun jam 2 seperempat. Iya, karena mengejar sini. Untuk pakai motor. Kalau pakai mobil, enak pakai motor, saya dekat rumahnya. Gitu ya. Motor sama ponakan saya. Kalau ke Bekasi, saya ke mobil. Iya. Kecepatan, tutup masjidnya. Buka. Jatuh jam 3:20 kalau nggak salah. Oh, maksudnya udah kayak pergi lagi jalan. Ya, ternyata jam 3:30 baru jam 4 tadi ya. Kalau lebih. Setengah 4 jam apa? Jam 4 insya Allah kecepatan sampainya. Insya Allah, masya Allah. Lillah, kita milik Allah. Lillah, untuk, karena ketika kita sadar untuk Allah, sedekah ringan nggak? Halo, sedekah ringan nggak? Ringan. Beribadah ringan. Penyakit kita ini, lagi penyakit kita ini. Kita ini wajib, insya Allah, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya khawatir kita ini yang sudah disinyalir oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. La yang bagi ayyakuna hazzuka min mumarasatil fiqhi ayyatamayyaza laka sunnah anil fadli anil fardi. Enggak pantas, kata beliau, ketika kita sudah belajar fikih, ini wajib, ini sunnah, kita nggak beribadah kepada Allah karena alasan sunnah. Alamin nggak? Kenapa nggak sembahyang? Sunnah ini. Alamin nggak? Halo, kenapa nggak kurban? Sunnah ini. Kenapa nggak sedekah? Sunnah ini. Gitu. Kenapa? Karena benar kita sunnah itu dikerjakan ada pahala, ditinggalkan buat nopo-nopo, itu masalahnya. Kalian apa? Itu masalah kita. Tidak salah belajar fikih seperti itu. Tapi kata Imam Ghazali, ya jangan begitu. Ketika kita nggak beribadah, alasan sunnah. Justru kalau bisa dengan sunnah itu memotivasi kita untuk beribadah. Ada ulama mengatakan, kalau engkau ingin melihat sejauh manakah tingkat keikhlasan seorang hamba beribadah kepada Allah, lihatlah sejauh manakah ibadah sunnah yang dilakukannya. Bukan wajibnya. Kalau wajib pasti kita kerjakan. Tapi kalau sunnah, halo, sunnah, ntar dulu gitu. Karena sudah butuh semangat yang tinggi, motivasi yang kuat, azimah yang kuat. Nonton bola bisa jam 2 bangun, karena motivasi kuat. Saya juga TV sebentar tadi, Bosnia lawan Ceko apa tadi? Karena ada sumpah. Udah, kalau ini coba nonton bola semangat luar biasa. Bahkan nonton bola ngantuk aja kita minum kopi. Tapi antum baca Quran ngantuk minum kopi ya?
Halo, pernah nggak antum ngantuk ngaji Quran? Ngantuk, ingin kopi, minum. Pernah nggak? Apa itu? Tutup terus, ya itu dia kita. Salah nggak? Ya emang nggak salah karena baca Quran, cuman ya jangan begitu maksud saya, gitu loh. Sunnah itu kan butuh motivasi kan. Jadi kalau kita pengen tingkat ikhlasan kita beribadah kepada Allah, lihat ibadah sunnah yang kita lakukan, bukan berarti meninggalnya wajib, tidak. Wajib pasti kita kerjakan. Sunnah bangun malam, baca Quran, Masya Allah, sholat sunnah fajar, itu butuh motivasi yang ya, lillah, kita gunakan untuk Allah. Dan ketika kita gunakan untuk Allah, kita sadar kita milik Allah, kita gunakan untuk Allah, lillah, lita'lil, karena Allah. Itu mana Allah. Nanti saya kirim puisinya. Saya udah kirim ke Bang belum ya? Puisi makna lillah. Ulangi, kita milik lillah, kita untuk kita karena cakep nggak? Manggut ini luar biasa. Ini manggut ini paham nggak atau usah lain lah. Yang penting paham gitu. Ya. Jadi kita paham betul bahwasannya apa tadi? Kita luruskan niat kita kedua kita paham, udah perbaiki niat, paham lillah tadi karena Allah. Yang kedua, kita hendaknya mulai memikirkan, merenungi ibadah amaliyah apa yang bisa kita jaga, bisa kita continue, bisa konsistensi. Renungi dah tuh. Nggak mesti banyak, nggak mesti sedikit, nggak mesti kecil, nggak mesti besar. Yang penting konsisten. Ahabul a'mal ilallah adwam wa in qallah. Amal yang paling Allah cintai continue walaupun sedikit. Mungkin nggak banyak nggak baca Quran satu hari 5 juz. Keren. Oh kebanyakan. 5 halaman dah 5 halaman. 5 halaman. Tapi setiap hari. Keren ya? Antum atur waktu sedemikian rupa. Kita atur waktu sedemikian rupa. Pokoknya saya harus ngaji. Ini kalau sudah jadi kebiasaan kita kayak gini, melakukannya kayak gini, sholat sunnah jadi kebiasaan kita, ngaji kebiasaan kita, yang begitu-gitu, Masya Allah, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dikatakan hikam atau dirasakan dari syarahnya, apa? Orang-orang yang merasakan kelezatan dalam ibadah. Kalau nggak ngerjain kangen. Kalau ngerjain kangen. Keren nggak? Wah nggak baca Quran kangen gue. Keren nggak? Halo, kangen nggak? Keren nggak? Keren. Ini baca Quran benak aja dia. Nikmati. Karena kebiasaan itu insya Allah akan mendatangkan kelezatan. Dalam bahasa Betawinya, witing tresno jalan saking kulino. Itu bahasa Betawi tuh. Paham gak Ki Yadi? Gak paham? Mana ya? Witing tresno. Apa sih? Pokoknya begini pokoknya. Kebiasaan kita itu, witing tresno jalan saking. Karena apa? Cinta itu muncul karena kebiasaan. Gitu ya? Karena mandat. Kan begitu sih bahasa filosofinya. Saya kan pernah di Jawa, di Pati 3 tahun. Witing tresno jalan saking. Ketika kita sering buka Quran, hadirin, ini bentar, jadi kemana-mana saya ngomong. Antum baca Yasin wal Quranil Hakim. Quran itu disifatkan hakim, seperti makhluk yang bernyawa, hakim, seperti punya akal. Jadi semakin kita dekat dengan Al-Quran, akan semakin dekat sama kita. Tapi kalau antum mulai jauh, akan menjauh. Maka jangan heran, ada orang yang sudah bisa baca Quran, dia nggak baca seminggu aja atau 2 minggu, baca lagi agak terbata-bata. Kayaknya beda. Meski awal bisa baca Quran.
Karena menjauh dia. Jadi Al-Quran meninggalkan dia. Masya Allah. Continue, gak apa-apa, sedikit tapi terus menerus. Oke ya, jelas belum? Udah. Yang ketiga, pahami. Apapun yang Allah perintahkan, ini poin penting di sini nih. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Rasulullah perintahkan, itu semuanya buat kita, untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Jadi syariah Islamiyah itu turun, Al-Quran, hadis Nabi itu untuk kita, bukan untuk kita, bukan untuk Allah, untuk kita. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Allah begitu perhatian sama kita. Nanti antum buka kitab tafsir Yasin, surat Yasin, itu ketika sampai pada ayat Tanzilal Azizir, dahsyat itu maknanya. Al-Quran diturunkan oleh Zat Al-Aziz Ar-Rahim. Jadi Al-Quran diturunkan pada Zat yang Ar-Rahim, yaitu yang Maha Pengasih, yang penuh rahmahnya. Jadi Al-Quran turun untuk kita. Bagi Allah, Allah Aziz, Allah Maha Kuasa. Bagi Allah, ketika kita PA, nah ini bahasa saya PA tuh. PA itu bahasa sini bukan? Itu orang Kalibata. Kalau sini apa Betawi sini? Ada PA. PA itu tahu Pak PA apa? Nggak tahu. Opo ya. Ya begitulah pokoknya. Orang yang nggak patuh, orang nggak bilang. Ketika kita ahli maksiat, ketika kita tidak taat Allah, apakah pengaruh bagi Allah? Tidak. Allah tak aziz, Allah tak malik, Allah tak qadir. Seandainya semua manusia tidak taat Allah, nggak ada pengaruhnya buat Allah. Seandainya semua manusia taat, berbakti, taat pada Allah, juga tidak pengaruhnya. Kenapa? Karena ibadah ketaatan buat siapa? Buat kita. La tanfa'u ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka innama amaruka bihadi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaik. Hikam Athaillah Sakandari. Tidak ada manfaatnya ketaatan kita buat Allah. Tidak mendatangkan bahaya kemaksiatan kita, kemungkaran kita, ketidaktaatan kita bagi Allah. Tidak ada pengaruhnya. Innama amaroka, sesungguhnya Allah memerintahkan kita, kamu. Saya matikan pemirsa pakai kita aja. Sesungguhnya ketika Allah memerintahkan kita, wa nahaka innama amaroka bihadihi, Allah memerintahkan kita untuk melakukan ini. Wa nahaka nadhi, Allah melarang kita untuk tidak melakukan ini. Lima ya'udu alaik, itu kembali buat kepentingan kita. Sholat, zakat, apa buat kita. Puasa buat kita. Yang Allah rangkul untuk kita. Judi itu jangan dikira mendatangkan kemaslahatan. Bukan maslahah, masalah. Hati-hati bacanya. Masalah bukan maslahah. Bukan masalah. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena agama Islam turun untuk menjaga kita. Itu din, hidup akli, hidup nafsi. Menjaga akal kita, menjaga nyawa kita. Masya Allah. Kalau dia paham, ibadah jadi ringan tadi. Kenapa? Karena ibadah apapun bentuknya buat kemaslahatan
Kita. Salat sunnah buat siapa? Kita. Gitu ya. Bangun malam, bayang malam buat siapa? Kita. Apalagi yang wajib. Masya Allah. Itu istiqomah. Pikirin, nggak usah banyak. Sedikit nggak apa-apa. Nggak usah gede, kecil nggak apa-apa. Lebih baik sedekah setiap hari 2 juta. Keren banget 2 juta setiap hari. Nggak pasang banyak misalnya. Ya enggak. 2.000 misalnya. Tapi tiap hari kontinu. Atau 100.000 tapi tiap Jumat misalnya. Masya Allah. Kontinu. Masya Allah. Itu yang Allah suka. Dan jangan pernah berpikir, jangan pernah terlintas di benak kita bahwasanya ibadah yang Allah ridha itu yang gede, yang banyak. Enggak. Makanya tasmiyah di awal betul tadi. Teruskan niat. Allah ridha itu ketika kita beribadah ikhlas sesuai dengan tuntunannya, nggak melanggar, terlepas besar atau kecilnya. Akhfallahu ridahu fi ta'atik. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan kita kepadanya. Fala tahkiranna syai'an fi ta'atik. Jangan kau remehkan, jangan kau anggap kecil ketaatan engkau mesti sekecil apapun. Ibadah engkau sekecil apapun, jangan kau remehkan. La'allahu, bisa jadi yang kau anggap remeh itu fihi ridho, justru Allah ridho. Masya Allah. Gitu ya. Allah yang tidak ikhlas patokannya. Makanya ayat di surat Tabarak itu kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan, bukan aktsar. Ahsan yang baik, yang paling baik, bukan yang paling banyak. Ahsan itu ikhlas. Ahsan itu apa? Sesuai dengan tuntunan. Masya Allah. Yang cakap emang dia baik, dia banyak. Itu keren namanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu ya Bapak Ibu ya. Bahagia. Udah berapa itu? Udah berapa tadi? 3 atau 4? 3. Oke. Ntar selesai kita tes satu-satu ya. Yang nggak bisa jawab nggak boleh pulang. Kayak gini aja ya. Oke, 3 ya. Oke. Kalau sekali lagi hadirin Bapak Ibu sebahagia, kalau kita paham Masya Allah gitu ya. Yang keempat, giat yang keempat yang nanti kita lakukan ketika kita merasa tadi Masya Allah, apa namanya, ibadah itu nikmat. Sekali lagi, ibadah itu nikmat. Ibadah itu adalah kemaslahatan, sehingga kita jadi kecanduan, candu dalam ibadah. Ya, sembahyang enak, bukan enak gitu loh. Baca Quran enak, bukan enak gitu loh. Ya enggak? Puasa enak, bukan enak gitu. Semuanya enak, bukan enak. Ini kalau yang terjadi bisa seperti ini, makanya saya katakan bisa namanya lazzatul ibadah tadi, kelezatan ibadah. Kalau nggak ngerjain kita kagak nggak enak, kayaknya nggak nyaman. Saya sering memberikan contoh kalau saya lagi taklim di tempatnya aki saya di kantor itu. Ya, pernah nggak Bapak Ibu? Saya yakin pernah. Satu saat Bapak Ibu misalnya pergi ke mana, keluar kota, pas sampai rumah pulang itu jam 10-11 malam. Biasanya kita salat isya di awal waktu. Pas sampai rumah jam 11 kita mandi langsung tidur. Kenapa? Karena pas udah sholat. Jam 2 bangun, jam 3 bangun. Ada rasa kagak? Ada apa mas saya? Oh, belum sholat? Ngalamin gak? Ngalamin kan kalau seperti itu? Ada sesuatu yang hilang sama kita. Kenapa? Astagfirullahaladzim, belum sholat isya saya bangun.
Astagfirullahaladzim, belum baca Quran saya, nggak apa-apa, gitu. Baca gitu, termotivasi bukan nggak apa-apa. Jadikan kebutuhan kita, gitu ya. Jadikan kebutuhan, nggak enak. Saya katakan tadi, waiting dalam sakit jadi penting itu posisinya. Kebiasakan sehingga nimbul kenikmatan, kelezatan itu. Ya, ringan melakukannya. Nggak melakukannya, kita merasa kehilangan. Ini dikatakan oleh Al-Hikam ya. Saya sangat suka baca Hikam karena saya ngaji kitab Hikam. Saya baca kitab Hikam atau Ilasakan sama guru saya Syekh Dibda di Damaskus Suriah dulu. Tahun berapa? Tahun 98, 99. Saya ngaji dengan beliau. Saya ngaji itu, saya ngaji kitab-kitab yang lainnya. Masya Allah. Ya. Man wajada thamarta amali ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilah. Siapa yang merasakan nikmat buah amal dunia, itu ada indikasi amalnya Allah terima. Buah amal itu kelezatan. Orang kalau lezat semakin nambah ibadahnya. Nah, mudah-mudahan kita begitu. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Oke. 3 tadi ya. Yang keempat, biasain baca doa. Doanya apa? Doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada yang lain, doa yang Rasul ajarkan kepada sahabatnya, yang mencintai, yang Rasul demen. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta kamu. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku suka kamu wahai Mu'ad. Suma usika ya Mu'ad, kemudian aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'ad, la tada'anna, jangan engkau tinggalkan wahai Mu'ad, fi duburi kulli salatin, ketika engkau telah selesai salat, takul, mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa yang saya ajarkan kepada sahabatnya, saya cintai, Mbak Junjab. Biasakan baca doa ini. Istiqomah, ibadah yang indah itu ada di akhir. Wa husni ibadati. Kenapa doanya Allahumma ini? Ya Allah tolong kami. Kita ini hadirin beribadah itu, mohon maaf ya, ibadah itu jangan bangga dari kita. Tidak. Allah mudahkan kita beribadah. Jangan merasa kita hebat dari ibadah kita. Enggak. Rubba fatahalaka babat ta'ah wa fatahalaka babal qabul. Astagfirullahaladzim. Rubba fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul. Ya, itu orang yang beribadah merasa dirinya paling hebat ibadahnya, enggak. Ini gue dong, enggak. Oleh seperti itu, ma fatahalaka babal qabul. Kalau enggak terima itu ibadahnya. Tetap ibadah kita lakukan, kita adalah sebagai hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang butuh Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang dzullan nafsiqaran butuh Allah. Jadi untuk ikhlas seperti itu. Ya. Nah, tadi doa husni ibadatik aku ya Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah diriku yang dhaif ini. Itu maknanya kan seperti itu. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ini, hambamu yang dhaif ini. Ala dzikrika, agar aku ya Rabb senantiasa bisa zikir kepadamu. Wa syukrika, agar zikir ya Rabb bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadah, dan agar hambamu yang baik ini bisa beribadah dalam bentuk sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Kan keren, biasakan baca doa ini. Bukan apa-apa hadirin ya. Zikir kepada Allah, syukur pada Allah itu Masya Allah, nikmat yang tiada tara. Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Jauzi dalam satu kaulnya mengatakan gini, ya Rabbi,
ma tabatid dunya illa bi dzikri walal akhiratu illa bi afdhi walal jannatu illa bi ru'yatik. Wa mudda yadayka ilaihi fi zulumati layalik. Masya indah sekali bahasa beliau. Wahai Tuhanku, dunia enggak indah. Ma tabatid dunya illa bizikrik. Dunia enggak indah ya Allah tanpa ingat diri, tanpa zikir pada. Biasakan zikir. Tadi supaya istiqomah kita, supaya kita merasakan nikmat. Masya Allah. Ma tabatid dunya illa bizikrik. Walal akhiratu illa bi afri. Akhirat nggak indah tanpa ampunan. Walal jannatu illa bi ru'yatik. Surga nggak indah tanpa melihat diri. Ya, jadi kan status ini. Ya, keren ya status. Boleh ya? Jadi status. Atau kalau mau jadikan statusnya doanya Imam Hasan Al-Bisri dalam munajatnya. Saya baca pertama kali kalau beliau itu netes air mata saya, merasa nggak ada apa-apanya kita. Imam Hasan Al-Bisri salah satu munajatnya, beliau ulama besar, min kibar tabi'in. Ketika beliau mengatakan begini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad an'amta alayya, sungguh Engkau telah berikan nikmat kepadaku yang luar biasa. Wa ma syakartu ya, tapi aku nggak pandai bersyukur pada. Qad anzalta alayya al-bala, qad anzalta bala, sungguh Engkau telah menurunkan musibah pada diriku. Fama sabartu, aku pun nggak sabar atas musibah yang Kau berikan. Wa ala hadza, meskipun demikian ya Rabb, ma qatta'ta anni ni'amak, Kau tidak pernah memutuskan nikmat-nikmat-Mu pada diriku. Subhanallah. Dahsyat itu. Ya, Tuhanku, aku nggak sabar, Tuhanku, aku nggak pandai bersyukur. Tapi meski demikian, ma qatta'ta anni ni'amak, Kau tidak pernah memutuskan nikmat-nikmat pada diriku. Kalau kita baca seperti ini, paham seperti ini, kan nggak pantas kalau kita nggak rajin ibadah. Masih katakan Allah Rahim tadi, Allah berikan sama kita. Orang-orang yang PA pun masih Allah rahmatnya masih turun. Dari kita, Masya Allah yang luar biasa, yang taklim subuh, yang salat subuh berjamaah, salat sunnah fajar, Masya Allah, betapa dahsyat rahmat Allah turun. Ya. Tapi kita juga sadar kita ini hamba Allah yang kurang bersyukur kadang-kadang. Maka tadi ini ala dzikrika wa syukrika, mohon Allah supaya kita pandai bersyukur. Kita punya fisik yang luar biasa, tapi nggak menggunakan ibadah yang sebaik-baiknya, kan kurang bersyukur namanya. Ya. Anak muda biasanya itu kalau sembahyang itu saya godain, kenapa cepet-cepet? Nggak apa-apa Ustaz, cepat-cepat, yang penting sholat gitu kata dia. Ya nggak apa-apa, betul, sah-sah saja. Tapi badan masih istirahat, masih gagal, mbok lama dikit, ungkapan syukur pada Allah. Jangan buru-buru sembahyang itu. Insya Allah. Ya, kalau ngaji kayak kajian kayak gini, dikit-dikit lihat jam, lama amat ya. Udah gitu yang parahnya lagi kenapa apa? Kita ini nggak betah lama-lama, dikit-dikit kakinya melonjor, bangun lagi, turun lagi gitu kita. Insya Allah, ya. Kalau dulu kita di pesantren melonjor, kayaknya marah-marah itu, sul adab. Kita nggak begitu kan, gitu. Kalau begitu jamaah kabur nanti. Biasa. Kita manfaatkan waktu semua sebaik-baiknya, syukur. Ya. Antum baca di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi ngaji kitab ini juga. Saya baca kitab ini mas saya.
Hakikatus syukri inda ahli tahqiq al-i'tirafu bini'amil mun'im ala wajil khudu'i. Orang dikatakan pandai bersyukur ketika ada pengakuan atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian nikmat yang Allah berikan menyebabkan dia digunakan untuk kebaikan, ketaatan. Makanya adalah khudu'. Makanya hati-hati dengan nikmat juga. Dalam kitab Nasal Ibad dikatakan, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi wa kam min magrurin bisatri alaihi wa kam min maftunin bisana'i alaihi. Betapa banyak orang terkena istidrak dengan sebab nikmat yang Allah berikan. Auzubillahi min dzalik. Jangan sampai nikmat membuat kita jauh semangat pada Allah. Makanya kadang-kadang nih ya kita ini kelas kakap nih. Ini kelas kakap. Saya tanya sama antum milih mana? Musibah sama nikmat? Milih mana? Milih mana? Hah? Kalian lihat kita sama dengan saya, milih nikmat. Tapi kalau antum baca Al-Arif, orang Arif, ya Masya Allah. Orang Arif begini. Al-Arifun, orang Arif itu idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Mereka lebih milih musibah dibandingkan nikmat. Gitu katanya. Kenapa? Karena dengan musibah semakin mendekatkan diri kepada Allah daripada nikmat. Tantangan untuk dekat kepada Allah lebih berat nikmat dibandingkan musibah. Kalau pikir benar juga. Motor hilang, ambil dibeli motor, kira-kira ingat Allah yang mana? Motor hilang, ingat Allah. Beli baru, lupa lagi. Dilapi, terus nggak pernah berjamaah lagi dia. Tapi kita pengen yang nikmat musibah depan dekat Allah gitu ya. Maka saya bikin kaidah di visi saya. Ini kaidah saya ya untuk kita ini. Wa ma wahaballahu lana, apapun yang Allah berikan kepada kita, apakah itu nikmat ataukah musibah? Seulangi, apapun yang Allah berikan kepada kita, apakah itu anugerah ataukah musibah, selama pemberian Allah itu menyebabkan kita dekat dengan Allah, itulah nikmat. Itu bahasa saya. Seulangi, apapun takdir Allah, apakah anugerah ataukah musibah, tapi dengan pemberian Allah ini, baik anugerah atau musibah, menyebabkan kita dekat dengan Allah, itu namanya nikmat. Karena nikmat sejati semakin dekat pada Allah. Kehilangan motor dekat dengan Allah, nikmat. Beli motor dengan Allah, nikmat. Tergantung mental kita, hati kita mau milih yang mana. Enakan yang ini kan? Ya enggak. Saya lagi, apapun pemberian Allah, apakah anugerah atau musibah, selama itu mendekatkan kita kepada Allah, itu hakikatnya. Jadi substansi nikmat ialah kita dekat sama Allah. Itu dalam film namanya Sengsara Membawa Nikmat. Apa? Damsik ya? Kalau nggak salah dulu. Film zaman Siti Nurbaya dulu nggak salah itu. Iya. Masih ada nggak film itu? Itu tadi. Oke ya. Pas saya baca tadi. Allahumma inni ala dzikra syukri wa husni. Nah, musibah itu ya. Itu yang keempat terakhir, berteman sama orang-orang soleh. Yang kelima ya, berteman sama orang soleh. Jadi lingkungan itu luar biasa ini. Orang-orang soleh itu memotivasi kita. Kita berlomba-lomba dengan kebaikan. Tapi kalau berteman sama orang yang gak soleh, jangan-jangan istiqomah kita menurun. Alah, ngapain sih tiba-tiba tamat lu ngaji? Ada bola nih, yuk berganggu. Ada ganggu nih, berganggu kita. Tapi orang soleh, yuk kita ngaji. Masya Allah, keren ya. Kalau anak muda kayak gini keren, gitu ya. Maka saya kalau ngajar anak muda saya katakan gini, apa. Ini ada bola bulan ini. Jadikan momentum sepak bola itu antum bangun jam 2, jadikan untuk sholat malam. Pas istirahat, duduk sembahyang malam. Siapa tahu itu ketagihan sholat malam nanti akhirnya. Jangan gara-gara bola subuhnya kesiangan, musibah. Tapi bola bisa menyebabkan kita dekat sama Allah. Keren ya? Keren ya? Nah gitu dia anak kita. Bangun jam 2,
jam 2.45, jam 3, 2.45, wudhu, membayar, jam 3, 10 menit, nonton bola lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan tidur lagi. Ngaji Quran, saat subuh baru tidur. Kalau libur, keren kan? Jadikan momentum ini buat latihan. Gitu. Alhamdulillah. Demikian mudah manfaat. Ada pertanyaan? Kagak ada. Ada pertanyaan nggak? Saya bikin, silakan Pak, silakan. Monggo. Ini kan tadi solusi. Karena tadi di awal kondisi kita paling ini sebetulnya secara prinsip itu penyebabnya apa? Iya. Tidak melakukan ini. Iya, makasih Pak. Penyebabnya kalau kita baca prinsip ya hawa nafsu kita, Pak. Karena gini, kita ini kecenderungannya hawa nafsu kita itu melihat sesuatu hasilnya secara langsung. Hasil secara langsung. Makan, langsung kenyang gitu kan. Pengen lihat kayak gitu. Tapi kalau sebelum maghrib, emang ada hasilnya? Kan tidak nampak. Nanti hasilnya. Hawa nafsu, tetap hawa nafsu kita. Gitu ya, hawa nafsu. Jadi diri kita yang suka kepada senangan yang bersifat duniawi menyebabkan kita lalai. Itu kembali kepada hawa nafsu manusia kita. Makanya hawa nafsu perlu kita kendalikan. Tidak bisa kita hilangkan hawa nafsu itu. Ya, karena kita butuh hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak punya anak kita. Halo, nggak punya anak, nggak bisa makan. Ya enggak. Kalau makan gini, aduh nggak enak, nggak nafsu. Gitu kamu gitu nggak nafsu. Tapi karena nafsu kita makan. Nah, hawa nafsu tadi yang dominan itu orang-orang yang hawa nafsu dominan itu makannya yang ngelihat apakah halal atau halal. Gitu loh. Tapi kalau kita kendalikan, kita pilih yang halal. Makanya pada diri manusia, Pak, maaf, ada 3 kekuatan. Ini melihat kuwatun bahamiyah, kuwatun syaitaniyah, kuwatun ilahiyah. Kuwatun bahamiyah tadi hawa nafsu yang kita punya, nafsu makan, nafsu buat suami istri, macam-macam. Gitu ya. Tapi kuwatan-kuwatan ini, hawa nafsu yang seperti ini, itu kita harus harus kendalikan dengan kuwatun ilahiyah. Oke, supaya apa? Makannya benar, minumnya benar, gitu loh. Kalau kuwatun syaitaniyah nggak benar dia, makannya yang haram. Mungkin nasinya halal, secara fisik halal, tapi prosesnya haram. Mendapatkannya haram. Kita tidur, hawa nafsu mengatakan enak nggak tidur? Enak. Ketika kita kendalikan, bisa bangun tidur kita. Jam 2:30, jam 3 bangun bisa kan? Karena kita mengendalikan hawa nafsu, kita kalahkan dia. Bukan kita hilangkan, kita kalahkan dia. Hawa nafsu. Nah, bagaimana caranya hawa nafsu itu? Banyakin zikir, Pak. Tetap zikir kuncinya. Mengendalikan hawa nafsu dengan zikir. Supaya kita jiwa kita tenang. Allah, begitu kita tatmainun. Wajib saya bapak biasakan zikir. Guru-guru kita selalu mengatakan zikir. Masya Allah. Istighfar 100 kali pagi hari. Sore hari juga pada istighfar. Salawat Nabi. Baca itu. Itu Pak ya. Nafsu. Saya nggak ngomong setan pasti ya. Itu setan pasti. Tapi pasti orang. Ya. Ya. Orang-orang yang mohon maaf, yang pandai mengendalikan hawa nafsu. Mohon maaf ya. Pandai ya, dan kebiasaan dan hawa nafsu terkendalikan. Dia kalau udah biasa sembahyang malam dan hawa nafsu terkendalikan, dia tidur jam 1, jam 3:30 dia bangun, Pak. Tidur 2, jam 3:30 dia bangun. Tapi kalau hawa nafsu yang main, tidur jam 8, jam 3 nggak bangun dia. Jadi jam 5 nggak bangun dia. Oh coba, jam 7, kita harus bilang ini musibah. Ya, nah posisi berteman sama orang saya seperti di sini. Saling mengingatkan di antara kita. Bapak ingatin saya kalau saya salah. Jangan ragu. Rusdi juga manusia. Oh nggak enak Ustaz, jangan pakai nggak enak. Biasa-biasa aja. Saya pernah satu saat ada satu peristiwa yang lucu.
Ya, ketika saya ke satu provinsi, saya nggak tahu provinsi mana. Dan saya tahu provinsi itu, di kabupaten itu wanitanya cantik-cantik. Cie, gitu kisahnya Pak. Saya pasti sama teman saya, Mas, carikan saya hotel yang aman loh ya. Siap Ustaz, gitu, siap. Saya itu malam, subhanallah Pak. Jam 3:15 saya bangun, atau setengah 4 kurang lebih. Telepon kamar hotel bunyi Pak. Saya angkat. Selamat malam Pak, suapin buang situ. Malam Mbak, Pak punya charger Nokia, itu kata dia. Loh Mbak siapa? Enggak, saya mati kasih nggak cerita. Astagfirullahaladzim. Ternyata apa? Karena langsung ngomong kalau berkenan, saya pinjam Bapak tolong antar kamar saya nomor sekian. Astagfirullahaladzim. Gusti juga manusia. Kalau saya antar kacau juga urusannya. Kalau ikut hawa nafsu, datang Pak. Tapi kita kendalikan. Kan begitu Pak, kita kena astagfirullahaladzim. Langsung sembahyang saya. Ini, besok saya protes sama teman saya. Mas, gimana sama ini? Ada apa Ustaz? Gini. Waduh, gak nyangka ya. Iya. Wah, kok yang mau kasih astagfirullahaladzim. Itu Pak. Banyak penting Pak ya. Dengan zikirnya. Ya. Orang kita gak pernah salah. Kita hamba Allah tidak mungkin gak pernah salah. Gak mungkin kita pasti salah. Tapi yang terbaiknya adalah ketika salah dia langsung ingat Allah. Itu Pak ya. Gitu. Kita gak mungkin gak salah. Saya sering sampaikan sama teman-teman. Enggak. Kita ini tidak bersih-bersih amat. Tapi tolong jangan kotor-kotor amat. Halo? Betul nggak? Ulangi. Kita ini nggak bersih-bersih amat. Tapi jangan kotor-kotor amat. Nah itu gampangnya begitu. Ya. Karena nggak mungkin kita nggak salah. Ya, enggak. Bahkan kesalahan itu luar biasanya. Allah itu mengatakan kita doa ketika kita salah. Rabbana la tu'akhidna inna sina. Itu dia. Allah ajarin karena Allah paham betul. Manusia juga punya diajarkan Allah berdoanya. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah jangan kau azab kami sebab kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Jawabannya. Artinya apa? Memang pasti salah kita. Yang repot itu orang salah yang tidak mau berhenti, nggak mau tobat. Gitu ya. Tobat istighfar ya Allah. Kenapa seperti ini? Itu orang terbaik. Gitu Pak ya. Alhamdulillah. Udah ya. Udah mau 5 menit nih. Ya, gitu ya. So, saya dulu saya menanya Bapak-bapak. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan fikih ya. Iseng-iseng aja nih. Iseng-iseng nih. Akhirnya aja jawab ya. Yang lain aja. Pernah nggak Bapak Ibu sembahyang 4 kali tahiyat? 4 kali tahiyat. Belum. Alhamdulillah kalau belum. Tapi bisa nggak? Bisa. Kapan? Praktekin. Mana yang anak muda? Mana yang muda? Mana yang muda? Yang muda. Sini yang muda. Mas. Yang muda sini. Abang ini sini. Sini nggak apa Bang. Yang muda sini. Yang muda sini. Yang kata jam. Sini sayang. Yang muda belakang. Nggak apa sini. Saya praktekin ya. 4 kali tahiyat. Kadang-kadang anak kita. Oke. Nggak usah pakai ini ya. Oh ini muda nih ya. Imam ya. Imam rakaat yang kedua salat maghrib. Ini sujud. Kan kalau kita masbuk langsung sujud kan? Ya Allahu Akbar saya ikut sujud ya, sujud. Oke. Ini tahiyat duduk antara 2 sujud. Dapat 1 rakaat nggak saya? Belum, karena nggak ruku bersama. Nggak ruku sama imam. Berarti belum dapat 1 sujud lagi Bang. Oke, sujud. Tahiyat awal kan? Duduk. Tahiyat awal. Saya juga tahiyat nggak? Ikut tahiyat nggak? Tapi dapat 1 rakaat nggak? Nggak. Bangun Bang. Ini rakaat kedua kan? Bangun. Rakaat ketiga. Saya belum dapat 1? Belum dapat. Tapi sudah tahiyat. Oke? Ini rakaat berapa nih? 3. Langsung tahiyat akhir. Tahiyat. Saya ikut nggak? Rakaat
Rakaat pertama. Tahiyat dua. Ada dua. Udah, salam. Saya bangun nggak? Bangun. Rakaat berapa saya? Oh, satu. Dua dong. Rakaat berapa saya? Dua. Tahiyat lagi nggak? Turun tahiyat. Tiga. Bangun lagi nggak? Bangun. Rakaat berapa? Tahiyat lagi nggak? Pada kali tahiyat. Nah itu dia. Potong. Halo, itu sholat aneh. 3 rakaat 4 kali tahiyat. Nggak apa-apa. Banyak Pak, itu kalau namanya algos. Ya, kasus seperti ini. Ya, udah gitu dulu ya. Itu nanti kapan? Oh, silakan Pak, terakhir ya. Nah, ya kenapa? Ada pertanyaan di sangat menggugah banget ini. Di Al-Quran itu di Quran surat Al-As ayat 11. Iya. Sehingga itu insya Allah mampu mengukuhkan keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfi. Sungguh sebagian manusia menyembahku hanya sebatas di pinggiran, tidak dengan Tidak dengan? poin pertama. Yang kedua, Tidak dengan apa? Tidak dengan apa tadi? tidak dengan penuh keyakinan. Oh. Ya. Lanjutannya, bagaimana memahami ayat tersebut ke dalam perkara sholat, sehingga kita benar-benar mengenal Allah. Allah itu benar-benar kita kenal gitu, bukan hanya sebatas mengenal istilahnya apa. Karena kita untuk saya pribadi, kadang-kadang kita ibadah nih, gangguannya kan banyak kiai. Kadang-kadang pada saat kita sholat, dialog sama Allah, Allahu Akbar, kunci motor lupa. Kadang-kadang ibu-ibu, aduh itu kompor belum matiin kali. Kira-kira gitu. Jadi kita dialog sama Allah itu tidak ada gangguan tuh kiai. Sehingga ayat tersebut pada dalam perkara sholat, nah itu bagaimana cara memahami? Tafadhol seperti Hadirin ya Allah. Khusyuk itu penyakit kita juga memang. Itu ya. Gini. Ya. Apakah kita bisa dari takbiratul ihram sampai salam semuanya ingat dunia? Bisa nggak? Jujur. Bisa nggak? Hatta saya belum bisa. Oh pakai ini juga. Puasa udah nyaring banget berarti itu. Ya nggak bisa. Kenapa? Ya itu tadi. Ya kenapa kita seperti itu? Enggak. Banyak faktor. Banyak faktor. Ya faktornya tadi apa namanya? Hubud dunia itu kadang-kadang nyelinap di pikiran kita. Maka tadi wajar. Kunci motor ketemu ketika sholat. Ingat utang ketika bukan ingat orang lagi utang. Bukan yang utang, kalau utang lupain biasanya. Ingat menagih utang kita sholat. Gitu. Pada katakan aqimus sholat lidzikri. Tegakkan sholat ingat aku. Gitu ya. Ulah-ulah menyadari ini. Paham betul. Enggak. Makanya ketika sholat tidak bisa kita khusyuk sempurna. Untung saja kalau Bapak baca dalam kitab fikih, ada kitab cukup menarik di zaman ini namanya kitab Al-Fiqhul Manhaji Al-Madhhab Syafi'i. Khusyuk itu enggak rukun, dia sunnah. Kalau rukun batal semuanya. Kalau rukun batal semuanya. Iya kan? Oke. Ya. Nah, orang seperti ini apa lagi? Tetap kembalinya, akhi, Masya Allah. Enggak. Biasakan sebelum sholat itu. Ini kadang-kadang penyakit kita. Saya enakan diri. Tahu ya. Hari biasakan sebelum sholat. Wa dzakars marabbi pas sholat. Zikir dulu sembahyang. Jadi kalau kita pengen khusyuk, pertama biasakan habis wudhu zikir. Ini enggak habis wudhu ngobrol, main HP, baru sembahyang susah. Biasakan baca istighfar, baca selawat, sembahyang. Beda suasananya. Nuansanya akan beda nanti. Ya. Imam Ali Zainal Abidin. Satu saat ketika lagi wudhu, gemetar badannya. Ditanya sahabat,
Ya Imam Ali, kenapa seperti itu? Bagaimana aku nggak gemetar? Aku sebenarnya mengharap yang menciptakan diriku. Ya, lagi wudhu seperti itu, saking takutnya. Kita wudhu malah ngobrol. Gimana ente? Coba ya. Lagi mana mau khusyuk? Ya, tuh. Yang kedua apa? Mohon maaf. Yang kedua, makanan penting juga. Makanan penting. Hati-hati dengan makanan. Ya, tolong kalau bisa hindari makan apalagi yang haram. Yang halal pasti hindarin. Ya, kalau yang ngejelas makanannya, meskipun secara fisik halal, hindari. Tidak apa-apa, kita akan mengambil diri kita. Selalu ulama-ulama sufi selalu mengatakan seperti itu. Gitu ya. Ya. Apalagi tadi? Cukup bang. Gitu ya. Nah, jadi iman itu, ya, karena iman kita ini adalah iman orang-orang yang mohon maaf. Al-iman yazid wa yangkus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang yang repot tuh yang kurang melulu. Tapi insya Allah sampai min lah. Kurang melulu yang repot. Kita harus bisa tambah. Tapi yakinlah, setipis-tipisnya iman kita tetap masuk. Cuman kapan ya wallahu alam. Kita pengen masuk surga bareng di awal. Jangan paling terakhir. Antum tahu orang yang paling terakhir masuk surga? Antum baca di kitab Uspuriyah. Ada orang masuk surga paling belakang. Gak pakai ini dulu ya. Paling belakang. Nanya, ya Tuhanku, ya Allah, emang masih ada tempat buat saya? Begitu. Masih ada tempat buat saya. Kata Allah, kau pandang matamu sana. Lihat, itulah jatah surga kamu seluas mata engkau memandang. Itu paling terakhir. Apalagi kita yang sudah di awal. Coba. Artinya orang yang paling terakhir masih menikmati surga. Dan inti terakhir, tidak ada kenikmatan yang paling nikmat saat kita jumpa dengan Allah. Ahlal rujuk, ahlal liqa, arruju ilallah ahlal liqa. Ulangi, arruju ilallah ahlal liqa. Kembali kepada Allah, melihat Allah, itulah perjumpaan yang paling indah. Arruju ilallah ahlal liqa. Kembali kepada Allah, memandang Allah, itulah perjumpaan yang paling indah. Masya, mudah kita menikmati itu. Itu bang ya. Nanti terkait dengan surahnya, terkait pikiran saya belum akan membahas, karena saya pengen tahu juga sebelum usulnya. Ya, tidak semua saya berarti paham. Rusi juga masih manusia. Alhamdulillah, cukup ya? Cukup lah, ngaji lama amat ya. Tapi keren gitu ya. Mudah-mudahan antum nggak ngantuk ya. Gitu Pak ya. Kita doa supaya kita istiqomah orangnya, gitu ya. Mudah-mudahan ketemu lagi nanti suatu saat. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa dipahami, dan Allah jadikan kita, anak kita, semoga kita menjadi orang yang istiqomah jalannya. Amin ya rabbal. Demikian. Dan nanti insya Allah beberapa puisi saya akan kirim ke Aki Zayadi sama Abang Jual Bang Ajit ya. Kirim, silakan dikirim ya. Namanya Ngopi Kana. Ngobrol, ngolah puisi inspiratif kata dan makna. Ngopi Kana. Ya, saya buat itu puisi-puisi aja. Salam dan kalam, doa ada macam-macam dalam bahasa Arab ya. Ibadah sama ada. Al-adah wal ibadah. Beda tapi beda makna nanti. Dan beda konsekuensinya. Gara-gara itu ada ibadah. Maksudnya tunggu tanggalnya saya kirim nanti. Gitu ya. Cekap semanten nungguin ingkang kula matur nek wonten wilu wonten ngapunten. Bahasa Betawinya begitu. Enggak ada manfaatnya. Akhir kalam, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Kiai Haji Ahmad Rusi Al-Qadiri yang telah memaparkan kajian ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Amin. Aplikasikannya tetap kehidupan kita saja. Amin. Marilah acara ini kita tutup saja dengan sama-sama membaca doa Fathul Majid. Subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah.